akhir-akhir ini kunjungan pasien ke IGD Rumah Sakit Dr. Sudarso itu meningkat ya. Nah, ini kan kita harus melakukan triase. Triase itu pasien itu dipilah nanti pertama apakah dia pasien yang benar-benar gawat darurat yang membutuhkan tindakan segera, yang mana pasien yang bisa ditunda penanganannya ya, mana pasien yang dapat dilakukan pengobatan atau perawatan rawat jalan ya, tidak perlu di IGD, atau pasien-pasien yang misalnya yang sudah meninggal, datang meninggal ya. Nah, ini yang disebut triase. Jadi memilah pasien ya berdasarkan kelompok kegawat daruratannya. Di triase itu juga sebenarnya kita memisahkan antara pasien COVID dengan bukan COVID. Ya. Nah, sekarang ini kunjungan pasien yang suspek COVID-19 itu kan meningkat. Dan kalau kita ingin menegakkan diagnosis pasti apakah dia COVID atau bukan, ini kan harus di swab. Dan swab itu kan membutuhkan sekitar 30 jam ya. Ya. Sekitar 30 jam ya, karena misalnya hari ini, siang ini kita swab, maka akan ada hasil itu besok malamnya, ya, besok malamnya. Nah, jadi ini memang membuat pasien-pasien itu biasanya agak lama tertahan di ruang IGD, ya. Nah, kalau tertahan lama di ruang IGD, sementara banyak pasien yang berdatangan ke IGD untuk memperoleh bantuan perawatan atau pengobatan, maka IGD-nya kan jadi penuh. Nah, Direktur Rumah Sakit sepertinya membuat keputusan bahwa mereka harus mendirikan atau membuat suatu ruangan darurat ya, yang dapat menambah kapasitas ruang IGD, terutama dalam melakukan tindakan pemilahan pasien atau triase. Jadi kita masih miss ini orang yang kabupaten. Jadi kawan masuk dulu. Pak, bisa dijelaskan Pak, kenapa Bapak sampai keluar dari sini? Salah pencet rupanya, kira apa? Oke Pak, terkait data terakhir COVID-19 di Kalimantan Barat Pak. Nah, itu COVID. Coba pasien. Sebenarnya kunjungan hari ini untuk memastikan bagaimana pelayanan COVID kita di Kalimantan Barat ya. Karena kemarin itu Pak Sekjen itu tertarik dengan adanya pemasangan tenda di Rumah Sakit Sudarso ya. Dan ini menggambarkan ada lonjakan atau menggambarkan ketidakmampuan Sudarso ya, yang tergambar oleh Pak Sekjen. Makanya Pak Sekjen datang ke sini. Nah, tapi itu tadi itu sudah dijelaskan oleh direktur, ini sebenarnya dalam rangka penggunaannya untuk triase ya, untuk memilah pasien mana yang COVID, mana yang bukan, dan mana yang pasien yang gawat yang perlu penanganan segera, mana yang bukan. Itu. Nah, kemudian Pak Sekjen juga ke sini dalam rangka untuk memastikan insentif nakes yang selama ini dikeluhkan, banyak insentif nakes itu yang belum cair ya. Nah, ini memang melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan di
Kalau untuk di Sudarso itu dari DPKAD juga. Satu lagi yang dilihat ditinjau adalah mengenai progres dari pembangunan rumah sakit Sudarso. Ya, ini menggunakan dana APBD, merupakan bentuk dari kepedulian Pak Gubernur terhadap pelayanan kesehatan di Kalbar ini. Dan sebenarnya Kementerian Kesehatan juga memberikan bantuan dana untuk nanti pemenuhan alat kesehatan. Memang tenaga kesehatan sekarang banyak yang terpapar, itu berkisar antara 20 sampai 25%. Ya. Dan ini terpapar memang karena banyaknya pasien COVID yang berkunjung ke rumah sakit, dan kemungkinan besar itu kelengahan atau terlalu capek dalam melayani pasien, sehingga mereka jadinya tertular ya. Pak, 25% itu angka dari di nakes di Kalbar atau Sudarso doang? Nakes di Kalbar ya. Terakhir ini kan sebenarnya yang banyak meningkat itu nakes di Untan ya. Jadi Untan itu melaksanakan tracing, dan karena memang di situ ada laboratorium PCR-nya, maka mereka melakukan tracing terhadap seluruh tenaga kesehatan ya. Dan ternyata banyak yang positif. Jadi upayanya dari pemerintah untuk menutupi tenaga kesehatan yang kurang itu, Pak? Nah, memang seperti Sudarso itu langsung melakukan rekrutmen terhadap relawan, baik dokter maupun tenaga perawat. Cuma memang yang kita kesulitan adalah merekrut tenaga dokter ya, karena memang tenaga dokter kita masih kurang. Jadi kesulitan kita adalah merekrut tenaga dokter, terutama untuk dokter pengganti di instalasi gawat darurat.